Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ferdi dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan fungsi dan kegunaan alat pelindung diri atau APD dan risiko kecelakaan ketika tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian APD. Sebelum kita memasuki fungsi dan kegunaan atau resiko jika kita tidak menggunakan APD, kita harus mengetahui apa sih pengertian APD tersebut. Oke, baik, pengertian APD. Nah, APD yang seperti kita ketahui singkatan dari alat pelindung diri atau juga dikenal dengan Personal Protective Equipment, merupakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi diri keselamatan pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berpotensi atau beresiko mengalami kecelakaan ataupun bahaya. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama, helm safety. Helm safety berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda-benda tajam, benda-benda asing, maupun benda berat yang dapat melukai kepala. Selain itu, kepala juga terlindung dari percikan bahan kimia, dari suhu ekstrim, dan radiasi dari panas. 2. Kacamata safety. Fungsi dari kacamata safety ini digunakan untuk melindungi mata dari debu, bahaya benda tajam misalnya silauan matahari, dan hingga percikan bahan kimia. Yang ketiga adalah wear pack. Nah, wear pack di sini berfungsi untuk melindungi seluruh bagian tubuh pemakai agar terhindar dari percikan bensin, api, panas, minyak, dan sebagainya. Pasti kalian pernah melihat wear pack yang mempunyai garis terang ketika terkena cahaya. Nah, garis terang tersebut bernama Scotch Light, berguna supaya terhindar dari resiko tertabrak kendaraan maupun kelalaian dari manusia lainnya. 4. Penutup telinga. Nah, penutup telinga di sini berfungsi untuk melindungi telinga dari suara-suara yang berintensitas tinggi. Standar penutup telinga yang tepat digunakan oleh pekerja yaitu sesuai dengan jenis pekerjaan tentunya, tingkat kebisingan suatu pekerjaan, dan kenyamanan saat dipakai. Yang kelima adalah sarung tangan safety. Sarung tangan safety berfungsi untuk melindungi bagian tangan dari bahan kimia, proses pemanasan, ataupun komponen benda tajam lainnya. Nah, adapun jenis-jenis dari sarung tangan safety ini, yang pertama yaitu cotton gloves atau sarung tangan berbahan dasar katun. Yang kedua, leather gloves atau sarung tangan kulit. Yang ketiga, rubber gloves, sarung tangan karet. Dan sarung tangan yang didesain khusus untuk pekerja yang bekerja di lokasi yang memiliki aliran listrik, baik itu memiliki ketegangan yang rendah dan tegangan yang tinggi. Dan yang keenam adalah sepatu safety. Nah, sepatu safety di sini berfungsi untuk melindungi kaki dari resiko yang pastinya terkena cairan kimia, benturan benda berat, tusukan benda tajam, dan sebagainya. Nah, standar sepatu safety yang baik digunakan oleh pekerja yaitu sepatu kulit atau sintetis sesuai dengan suhu area kerja, berbahan baja atau komposit, pelindung jari kaki, midsole-nya berbahan baja atau komposit, pelindung metatarsal, sol luarnya anti slip, tahan kimia, fitur pelindung pergelangan kaki, tahan panas dan tahan dingin tentunya, mudah dibersihkan, dan sol luar yang nyaman. Oke, baik, pada pembahasan ketiga kita akan membahas tentang resiko kecelakaan kerja ketika kita tidak menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama yaitu penutup telinga, yang kedua adalah sarung tangan safety,
dan yang ketiga adalah sepatu safety. Oke, baik, resiko kecelakaan ketika kita tidak melakukan penutup telinga seperti gambar yang ada di belakang saya ini. Maka akan mengalami gangguan pendengaran akibat bising. Ini dapat bersifat sementara dan dapat bersifat permanen. Baik, yang kedua adalah meningkatnya kadar zat katekolamin termasuk adrenalin. Ketika zat ini meningkat, maka akan menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun gejala lainnya seperti stres. Ketika pekerja tidak melakukan sarung tangan safety seperti gambar yang ada di belakang, maka hal yang terjadi yaitu tangan akan mengalami luka lecet atau goresan akibat benda tajam. Tangan akan terasa panas, gatal, bahkan melepuh karena terkena bahan kimia, dan seseorang yang bekerja di tempat las akan mengalami sengatan listrik karena tidak memakai sarung tangan safety pada saat tangan pekerja tersebut basah. Untuk sepatu safety yang ada di gambar, ketika kita tidak memakai ataupun ketika pekerja tidak memakai sepatu safety, maka resiko kecelakaan yang terjadi adalah jatuhnya benda berat dan benda tajam. Dan yang kedua adalah cedera pada tulang metatarsal dan pergelangan kaki, resiko jari kaki terpotong, dan resiko pekerja tergelincir karena permukaan licin akibat tidak memakai sepatu safety. Kemudian resiko terinjak bahan kimia, benda tajam ataupun yang lainnya, sehingga dianjurkan untuk memakai sepatu safety. Mengingat bahayanya ketika kita tidak memakai alat pelindung diri, maka dianjurkan untuk setiap pekerja harus memakai alat pelindung diri demi keselamatan pribadi maupun keselamatan yang lain. Safety first, ingat keluargamu menunggu di rumah.